Halo pengunjung fotografidesain.com, kembali bertemu dengan saya Bisma. Kali ini fotografidesain.com kembali menerima pertanyaan dari salah satu follower kita di Twitter, yaitu @rianfendi1, yang menanyakan gimana sih caranya untuk melakukan seleksi gambar yang kebetulan backgroundnya itu kompleks atau banyak warnanya ya, dengan menggunakan Photoshop CS6. Rian juga memberikan contoh salah satu foto yang dia berikan, yaitu ini. Jadi Rian kebetulan berbaik hati untuk memberikan salah satu fotonya sebagai contoh untuk tutorial kita kali ini. Jadi dalam tutorial kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana kita melakukan seleksi, di mana di sini saya akan menseleksi orang-orangnya. Kemudian orang-orang ini akan kita pindahkan ke background yang ini. Jadi background ini adalah salah satu foto dari Sedgwick Bryce, dan kita akan jadikan foto ini sebagai backgroundnya. Kemudian orang-orang ini yang nanti akan kita pindahkan ke background ini. Oke, sekarang kita lihat foto tersebut sudah saya upload, sudah saya load di Photoshop CS6. Untuk melakukan seleksi dengan background yang cukup kompleks seperti ini, ada banyak caranya. Seperti kita tahu, di Photoshop itu selalu ada banyak cara untuk melakukan segala hal. Yang pertama saya lakukan di sini adalah saya akan mencoba dulu dengan menggunakan tools yang ada, dan kita lihat gimana hasilnya, seleksinya apakah cukup bagus atau enggak. Di sini saya akan menggunakan tools Quick Selection Tool yang saya amati sudah jauh lebih baik daripada tools yang sama di versi-versi sebelumnya. Jadi di versi CS6, Quick Selection Tool ini jauh lebih baik dalam melakukan seleksi. Jadi sekarang kita coba saja. Di sini saya akan melakukan seleksi terhadap orangnya. Jadi kita seleksi dulu. Saya tidak akan terlalu detail, langsung seleksinya harus bagus. Jadi saya ingin membuat seleksi awal terlebih dahulu. Jadi seleksi awal yang bisa kita gunakan. Oke, jadi ini seleksi awalnya seperti ini dengan menggunakan Quick Selection Tool. Jadi tidak perlu harus seleksinya tepat. Yang penting kita bisa melakukan seleksi awal terlebih dahulu di sini. Kemudian selanjutnya kita akan jadikan ini sebagai masking. Kita klik mask tool-nya, kemudian hasilnya seperti ini. Berikutnya sekarang kita akan perbaiki lagi seleksinya di maskingnya. Kita pakai brush, kemudian dengan warna putih. Coba akan kita perbaiki di sekarang dengan brush warna hitam kita perbaiki area lain. Oke, nah berikutnya di Photoshop, terutama untuk para retoucher profesional, untuk melakukan seleksi yang paling presisi sebenarnya adalah dengan menggunakan pen tool. Jadi kita akan menggunakan pen tool untuk membuat seleksi. Bagi Anda yang belum terbiasa dengan menggunakan pen tool, saya tidak akan memperlihatkan bagaimana cara kerjanya di sini, tapi adalah merupakan sesuatu yang layak atau perlu Anda pelajari bagaimana cara menggunakan pen tool ini. Buat Anda yang pernah atau sering menggunakan Adobe Illustrator atau Corel Draw, maka cara penggunaan pen tool ini sudah merupakan sesuatu yang sering Anda lakukan. Oke, jadi saya akan zoom in. Saya akan gabungkan dengan kombinasi masking dan pen tool.
Di sini saya akan memperbaiki area ini. Dan di partnya klik enter. Jadi kalau Anda lihat saya lagi ada di maskingnya. Jadi di sini saya mau menghilangkannya, saya pakai isi dengan warna hitam. Oke, kemudian kita lihat lagi, kita rapihin lagi mungkin. Oke, proses seleksi dengan jadi tadi yang Anda lihat adalah bagaimana kita melakukan seleksi dengan menggunakan pen tool. Kemudian setiap kali kita membuat dengan pen tool itu sebenarnya kita membuat pad di sini. Kemudian setiap kali kita membuat pad, apabila kita menekan Ctrl kemudian klik layer work pad ini, maka seleksi itu akan berbentuk pad itu akan berubah menjadi seleksi seperti ini. Jadi yang tadi saya lakukan adalah gabungan antara penggunaan pen tool dan modifikasi masking dengan brush hitam dan putih. Oke, setelah seleksinya selesai, saya akan pindahkan layernya ini dengan menggunakan move tool ke background yang baru di sini. Di situ sekarang bisa Anda lihat. Sekarang saya akan masuk ke maskingnya di sini. Kemudian pilih select dan refine mask. Kemudian di sini saya akan pilih on black karena saya pengen melihat pinggirannya. Ada beberapa pinggirannya masih terlihat warna putih. Saya akan menggunakan Smart Radius. Kalau Anda pernah melihat tutorial saya sebelumnya tentang seleksi rambut, maka Anda tentu sudah mengerti kenapa kita menggunakan Refine Mask. Jadi Refine Mask ini untuk mengatur ulang masking, merefine masking yang kita buat. Ya. Oke. Dia akan membuat masking baru di atasnya yang tadi. Jadi yang originalnya di bawah ini kita hapus saja biar nggak bingung. Oke, kemudian kita lihat ini hasilnya. Kita lihat antara foto sebelumnya dengan background itu secara tone tidak terlalu sama. Ya, kita lihat yang belakang agak HDR, kontrasnya tinggi dan saturasinya lumayan tinggi. Saya akan rubah gambar yang di atas ini. Saya akan menggunakan cara cepat saja. Saya akan pakai filter HDR FX Pro 2 dari Nik Software. Di sini kita akan menggunakan filter unsharp mask. Oke. Kemudian kita kasih curve. Saya grup ke bawah, jadi saya akan apply curve-nya hanya ke gambar orangnya aja di sini. Oke. Berikutnya
masih ada yang missing. Kita lihat adalah bayangan di bawah ya, jadi supaya tidak terlalu kelihatan seperti tempelan. Saya akan buat layer baru di atas ini. Saya kasih nama shadow, kemudian dengan brush warna hitam. Oke, kita lihat ini hasilnya. Jadi bagaimana kita melakukan seleksi untuk objek dengan background yang kompleks, itu dengan menggunakan kombinasi antara masking dengan brush hitam putih. Kemudian apabila seleksinya cukup kompleks, maka yang saya rasa sebenarnya teknik seleksi yang paling advance adalah dengan menggunakan pen tool. Jadi buat Anda yang belum terbiasa menggunakan pen tool untuk melakukan seleksi, sangat saya anjurkan Anda untuk mempelajari bagaimana cara menggunakan pen tool ini, karena sangat powerful sekali untuk melakukan seleksi di Photoshop. Oke, dengan saya Bisma dari fotografidesign.com. Terima kasih telah melihat tutorial ini. Sampai bertemu kembali di tutorial berikutnya.